Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Usman MPD, NIDN 0721068901. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah ekologi dengan kode MJU Bio 28 yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS. Mata kuliah ekologi merupakan mata kuliah yang membahas tentang makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mencakup konsep dasar-dasar ekologi, populasi, komunitas, ekosistem, ekoenergetika, siklus biogeokimia, suksesi, asas-asas faktor pembatas dan kisaran toleransi, ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem kampus. Video ini merupakan pertemuan kami yang ke-10 dengan topik suksesi. Kompetensi akhir yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan suksesi dan keterkaitan suksesi dengan ekosistem dengan baik dan benar. Metode perkuliahan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu delivery, di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan interaksi, di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara dua arah untuk melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu assessment, di mana dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Media yang digunakan yaitu PPT, buku referensi, WA Group, serta e-learning. Berikut ini video perkuliahan kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi ke-10 yaitu tentang suksesi. Sebelumnya Bapak tanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Zedan sama Juan. Kenapa tidak masuk? Ada kabar? Oh, sakit, iya. Hari ini kita akan mempelajari materi kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang suksesi. Sebelumnya materi kemarin kita sudah mempelajari tentang biogeokimia ya. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia itu merupakan bagian dari suatu ekosistem, di mana siklus biokimia yang kita pelajari merupakan suatu daur materi yang berada dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang materinya kita lanjutkan ke suksesi. Suksesi itu sebenarnya juga bagian dari ekosistem. Suksesi. Nah, sekarang kita belajar tentang suksesi ini. Nah, ini presensi. Silahkan mahasiswa untuk melakukan presensi. Silahkan kalian buka SIA kalian. Langsung barcode aja di situ. Sudah? Oke. Dalam materi suksesi ini ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ada 3 kemampuan, 1, 2, 3. Di mana kemampuannya itu mahasiswa harus mampu menjelaskan suksesi dengan baik dan benar. Seperti yang pertama, yaitu Bapak tulis. Tulisan Bapak kelihatan ya dari situ?
pertama harus tahu pengertian itu apa, Bapak tulis depannya aja ya. Terus keterkaitan suksesi dengan dinamika ekosistem. Yang berikutnya yaitu tentang vegetasi klimaks. Nah, ketiga capaian ini kita akan kuasai dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Re, pimpin dulu doanya. Mulai dari materi ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Di sini Bapak mencoba bertanya kepada kalian, terus Bapak mengharap kalian bisa menganalisis dua gambar dan dari hasil analisis bisa membuat deskripsi. Oke? Coba perhatikan di atas ini ada dua gambar, ya. Ada gambar yang pertama ini ada tulisan sebelum dan gambar kedua ada tulisan sesudah. Di mana kalau kalian perhatikan gambar sebelum di sini adalah merupakan gambar gunung berapi yang sedang aktif, sedang meletus. Kemudian ada lava yang turun ke lereng-lereng gunung. Nah, lanjut gambar yang kedua ada keterangan sesudah. Di sini merupakan lahan yang kering ya, ini sangat kering sekali. Putih-putih ini adalah bekas dari abu vulkanik. Tanamannya bisa dikatakan sudah banyak yang mati. Nah, dari dua gambar ini, apakah kalian bisa membuat deskripsi, membuat suatu kalimat? Coba siapa yang bisa dari dua gambar ini? Sasa? Dari dua gambar tersebut bisa saya simpulkan yaitu adanya perubahan alami dalam suatu ekosistem dari setelah kejadian gunung berapi tersebut. Dari dua gambar ini, terus coba ulang lagi dari dua gambar ini, Saya disimpulkan, adanya proses perubahan alami adanya proses perubahan alami, dalam suatu komunitas yang diakibatkan dari gunung berapi tersebut. Oke, nah, jadi Bapak memperhatikan ada perubahan dari suatu komunitas karena adanya proses gunung api ini ya. Gitu. Ada yang bisa nambahi? Bisa mendeskripsikan lagi? Siapa selain Sasa? Itu proses perubahan komunitas yang seiringnya waktu ke waktu dengan urutan perkembangan ekosistem dari awal yang sederhana menuju kondisi yang lebih kompleks dan stabil. Kondisi yang lebih kompleks dan stabil. Ada tambahan dari siapa? Sasha? Tasya, ya Tasya, Sasha. Tasya menambahi terjadi perubahan yang lebih kompleks dan stabil. Jadi lanjutan dari Sasha tadi ya. Nah, jadi sebenarnya dari dua gambar ini kita sudah bisa mendeskripsikan apa itu suksesi sebenarnya. Ya, dari Sasha ditambahi dari Tasya tadi. Jadi adanya suatu perubahan. Coba perhatikan. Kenapa kok ada kalimat perubahan, Pak? Karena ada sebelum sama sesudah. Di sini berarti sudah terjadi suatu perubahan ya. Sebelum Bapak melanjutkan ke subbab berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Doni, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Wahid dari NIM 2210211004. Nah, di sini saya mau bertanyakan, tadi kan sudah dijelaskan suksesi ya Bapak. Nah, yang saya mau tanyakan itu kenapa sih suksesi itu penting untuk dipelajari Bapak? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Doni. Kenapa suksesi itu penting untuk dipelajari? Sebenarnya ini kayaknya sederhana ya. Kenapa sih penting suksesi itu dipelajari? Nah, pentingnya suksesi, kita mempelajari suksesi itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dengan kita mempunyai pengetahuan tentang suksesi,
kita bisa menerapkan pengetahuan tersebut, maka kita nanti akan bisa menjaga alam. Nah, sekarang kita mempelajari tentang suksesi primer. Ini suksesi primer. Apa itu suksesi primer? Sebelum kita mempelajari suksesi primer, coba perhatikan beberapa indikator gambar ini ya. Bapak kasih tahu. Di sini ada beberapa kolom, 1 birok, 2 lisin, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan. Ini tahapan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di sini ada panah besar. 1, 2, 3. Dan terakhir jangan lupa ini ada warna putih dari sini sampai sini. Nah, 3 indikator dari gambar ini kita bisa membuat penjelasan atau membuat pengertian dari suatu suksesi primer. Tuh, mana nih? Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum Bapak lanjut ke suksesi sekunder, coba Bapak ingin mengetes apakah kalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Silakan. Saya, Pak. Halo, coba. Jadi sebelumnya itu kan terjadi bencana alam berupa gunung meletus. Iya. Nah, setelah gunung meletus itu, lahan-lahan di sekitarnya itu menjadi sangat gersang dan kering, sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Berarti masuk sini ya, tahap awal Masuk ini ke ya? tahap awal bedrock gitu, Pak. Nah, kemudian menuju ke tahap selanjutnya, tahap kedua itu mulai tumbuh yang namanya lichens atau lumut kerak, di mana peran lumut kerak itu memecah bebatuan-bebatuan sehingga sampai muncul tanah awal. Pada tahap ketiga. Kemudian pada tahap ketiga itu mulai muncul tumbuhan-tumbuhan lain, tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rerumputan. Kemudian pada tahap keempat juga sudah mulai muncul tumbuhan-tumbuhan yang lain mengikuti, rerumputan serta tumbuhan-tumbuhan tahunan. Nah, dari tahap pertama sampai tahap keempat itu merupakan pioneer spesies. Oke, kamu sudah masukkan ini ya. Terus? Kemudian pada tahap kelima itu sudah mulai muncul tumbuhan-tumbuhan yang lebih tinggi, yaitu tumbuhan-tumbuhan intermediate spesies yang apa? Yang tahan panas, yang suka cahaya matahari, seperti pohon cemara. Nah, kemudian pada tahap terakhir itu sudah mulai terbentuk yang namanya komunitas klimaks atau komunitas yang stabil. Dari 3 indikator, tahapan, panah yang besar ini, kemudian warna putih ini, coba siapa yang bisa merangkai terkait pengertian suksesi sekunder? Saya, Pak. Fon, coba Fon. Baik, perkenalkan saya Foni Marta Paulina, izin menjelaskan sedikit tentang suksesi sekunder. Nah, di mana suksesi sekunder ini pertama itu bisa terjadi karena kebakaran hutan, Bapak. Nah, jadi untuk di 0 years atau 0 tahun itu masih belum ada tanaman-tanaman, tetapi nutrisi di dalam tanah itu tidak hilang, Bapak. Jadi masih ada benih-benih yang memungkinkan tumbuh pada tahun pertama sampai 2 tahun kemudian itu akan tumbuh tanaman-tanaman yang kecil. Lalu pada tahun ketiga sampai tahun keempat itu akan muncul tanaman-tanaman yang lebih tinggi daripada tanaman yang sebelumnya, di mana proses ketiga dan keempat itu masuk ke dalam pioneer spesies. Lalu yang terjadi selanjutnya yaitu
tahun ke-5 sampai 150 tahun kemudian akan muncul tumbuhan-tumbuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu pohon pinus yang masih muda, tetapi pohon pinus itu sudah bisa hidup di lingkungan yang ekstrim, Bapak. Nah, itu masuk ke dalam intermediate spesies atau spesies menengah. Lalu, yang selanjutnya yang akan terjadi pada 150 tahun kemudian, itu akan muncul tanaman-tanaman yang lebih tua, Bapak. Nah, di mana tanaman-tanaman tersebut itu termasuk sudah menunjukkan adanya klimaks community. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Stop dulu, coba perhatikan ini bagaimana dengan proses lamanya. Kamu belum menambahkan. Oh, baik Bapak. Jadi untuk yang di pioner spesies itu jangka waktunya itu lumayan cepat, Bapak. Dari 1 sampai 2 tahun kemudian, 3 sampai 4 tahun kemudian. Lalu untuk yang intermediate spesies itu mulai menunjukkan jangka waktu yang cukup lama, di mana dimulai dari 5 tahun sampai 150 tahun. Jadi itu menunjukkan adanya proses yang sangat panjang. Lalu untuk mencapai klimaks community itu perlu memakan waktu 150 tahun lebih kemudian, Bapak. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke keterkaitan ekosistem dengan suksesi. Jadi suksesi tadi ekosistem ada suksesi, sekarang nah sini keterkaitan ekosistem dengan suksesi. Apakah ada? Jelas ada. Ya, tapi sebelumnya ekosistem Bapak bertanya berdasar lingkungannya ekosistem dibagi menjadi 2, apa itu? Laut dan darat. Laut dan darat. Darat dan laut ya. Ya, Kak. Darat dan laut. Nah, perlu kalian pahami ternyata proses suksesi yang tadi yang Bapak sampaikan di awal sampai terakhir ini itu adalah proses suksesi yang terjadi di darat. Nah, selama ini kita belum mempelajari suksesi yang di laut. Sebenarnya ada proses suksesi di laut. Itu nanti kita bahas menjadi tugas kalian. Nah, dari suksesi primer sama yang di atas ini, terus yang bawah ini sekunder, itu proses suksesi itu bisa mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Tetapi ingat, meskipun alam bisa menyembuhkan diri sendiri, pesan Bapak, kalau kalian jalan-jalan di gunung, kayak tadi Bapak sampaikan, kalau melihat lumut, jangan pernah diinjak. Gitu ya. Karena prosesnya sangat lama. Jadi kalian mulai sekarang wajib mencintai alam. Oke? Hubungan sudah selesai? Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Kita lanjut ke materi sub yang terakhir, yaitu tentang vegetasi klimaks. Gitu. Ada yang tahu apa itu vegetasi klimaks? Belum tahu. Jadi vegetasi klimaks merupakan tahap akhir dari suksesi ekologis, di mana komunitas tumbuhan mencapai keseimbangan yang relatif stabil, ya. Nah, dikatakan relatif stabil itu apabila dicirikan dengan 5 indikator ini, ya. Jadi pertama, komposisi spesies stabil, yaitu jumlah tumbuhan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Jadi jumlah tumbuhannya tidak akan banyak berubah. Terus struktur kompleks, terdapat berbagai strata tumbuhan, yaitu terdiri dari pohon besar, semak, herba, dan tumbuhan bawah. 3, produktivitas seimbang, yaitu tingkat fotosintesis sebanding dengan respirasi dan dekomposisi atau pengurai. Dan 4, yaitu interaksi organisme seimbang, di mana rantai makanan dan jaring-jaring makanan berjalan stabil. Dan terakhir, yaitu lingkungan relatif konstan. Tanah, iklim, dan kelembapan cukup mendukung ekosistem untuk jangka panjang. Jika 5 indikator ini ada pada suatu ekosistem, maka bisa dikatakan ekosistem tersebut sudah mencapai klimaks. Ini materi yang kita pelajari bersama. Bapak mengharap materi ini bisa kalian pahami. Kemudian Bapak meminta kalian ini tugas secara berkelompok, yaitu mahasiswa mencari dan menemukan artikel terutama di Kabupaten Jember, di daerah kita sendiri aja ya. Atau kalau seandainya belum tahu,
tidak dapat dikaresidenan Besuki untuk dianalisis terkait materi hari ini. Jadi Bapak pesan tadi ekosistem itu nggak hanya di darat, karena selama ini yang kita pahami mulai dari sekolah menengah darat saja, tapi suksesi itu juga terjadi di laut. Jadi Bapak bagi ada beberapa kelompok yang mencari artikel terkait suksesi yang terjadi di laut dan di darat gitu. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok seperti kelompok biasanya, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Ayo Pak, cari pasukannya Pak. Kemudian kelompok posisi suksesi darat. Ini laut. Coba cari ya. Coba dicari. Minta perhatiannya semuanya, kelompok bisa hadap ke depan. Kita ada perwakilan kelompok ini sudah menyelesaikan tugasnya. Mei, kamu ke depan Mei semuanya, biar kita fokus. Fokus ya. Oke, sudah semua? Kalau sudah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil yang didapat. Ingat, dalam proses mempresentasikan, yang Bapak perhatikan itu adalah kemampuan kalian dalam menyampaikan, kejelasan, sistematika kalimat, runtut. Kalau bisa Bapak pesan yang runtut, jelas, dan ada contohnya gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Foni, lalu ada Vanessa, ada Revina, dan juga Halwa. Di sini kami telah mendapatkan sebuah berita tentang kebakaran yang terjadi di daerah Jawa Timur. Bisa di-scroll, Kak. Nah, di mana judul dari beritanya yaitu kondisi terkini kebakaran Gunung Raung di Jember, lahan 20 hektar ludes. Next, Kak. Stop. Nah, gangguan ekosistem atau kebakaran. Kebakaran di Gunung Raung adalah sebuah disturbance atau gangguan besar terhadap ekosistem hutan yang ada khususnya di daerah Jember. Nah, api telah menghancurkan sebagian besar vegetasi, mengubah struktur habitat, dan memusnahkan organisme di area seluas 20 hektar. Ini menciptakan ruang kosong atau area yang terdegradasi. Nah, kaitannya dengan suksesi akan dijelaskan oleh Kak Halwa. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai berita kebakaran di Gunung Raung yang menghabiskan 20 hektar. Pada suksesi sekunder, tanah dan beberapa bentuk kehidupan seperti biji-bijian yang dorman di tanah, spora atau tunas dari akar yang masih hidup. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi suksesi di Gunung Raung itu, yang pertama itu ada intensitas kebakaran. Nah, seberapa parah kebakaran tersebut akan mempengaruhi beberapa banyak biji atau bagian tumbuhan yang bertahan di dalam tanah. Kasih aplaus untuk perwakilan kelompok tadi. Silahkan, ada sesi tanya jawab. Ada? Re? Ayo Re, silahkan ke kelompok ya Re. Baik, saya akan menanyakan tentang pertanyaan yang sudah dipresentasikan tadi, yaitu kebakaran Gunung Raung telah meludeskan 20 hektar lahan, memicu terjadinya suksesi sekunder. Mengingat bahwa mencapai komunitas klimaks dapat memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, dan seringkali terganggu oleh faktor lain. Mengapa upaya percepatan suksesi pasca kebakaran di Gunung Raung seperti reboisasi dan pengelolaan tanah justru menjadi sangat krusial daripada hanya membiarkan alam memulihkan diri secara alami? Baik, kami di sini mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Raihan.
Nah, upaya percepatan suksesi pasca kebakaran di Gunung Raung itu menjadi sangat krusial. Nah, meskipun alam memiliki kemampuan untuk memulihkan diri melalui suksesi sekunder, karena yang kedua itu mempercepat pemulihan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan. Nah, hutan yang terbakar itu akan kehilangan kemampuannya kan untuk menyediakan berbagai jasa lingkungan penting seperti regulasi air atau penyimpanan air dan pencegahan banjir, kemudian ada pencemaran karbon dioksida, terus kemudian ada penyediaan habitat bagi satwa liar dan bahkan potensi sumber daya non kayu. Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai komunitas klimaks secara alami, itu semakin lama pula jasa-jasa lingkungan ini terganggu atau hilang. Nah, intervensi manusia seperti penanaman spesies pionir yang cepat tumbuh dan kemudian spesies klimaks secara signifikan mengurangi periode kekosongan tersebut. Nah, fungsi ekosistem. Nah, sehingga manfaat bagi lingkungan dan masyarakat itu dapat pulih lebih cepat. Tuh. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi, kalau kita review dari awal, kita sudah membahas materi sebelumnya, sudah kita perhatikan juga. Materi hari ini tentang suksesi juga sudah kita pelajari, di mana pengertian, terus keterkaitan sama vegetasi klimaks sudah kita pelajari, di mana terkait suksesi itu, Bapak ulangi lagi, merupakan perubahan yang teratur, yang terjadi secara teratur dalam suatu komunitas ekosistem, di mana tujuan dari suatu suksesi itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih stabil, gitu ya. Nah, lebih lanjut, ternyata suatu proses suksesi itu nanti juga akan berpengaruh terhadap dinamika ekosistem, baik yang ada di ekosistem darat maupun ekosistem laut. Oke, itu kesimpulan singkatnya. Jangan lupa perhatikan ini. Jadi Bapak minta setelah proses pembelajaran hari ini, yaitu setiap mahasiswa Bapak meminta untuk membuat resume pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya adalah agar materi yang kalian dapatkan dari penjelasan diskusi juga itu lebih melekat ya ke dalam memori kalian. Jadi Bapak minta kalian membuat resume. Terus pertemuan berikutnya yaitu kalian Bapak mewajibkan untuk membaca dan membuat 2 pertanyaan terkait materi asas-asas faktor pembatas dan kisaran toleransi gitu ya. Jadi terima kasih, proses pembelajaran hari ini sudah kita lakukan dengan lancar ya, mulai awal sampai akhir. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Re. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan kelas. Silakan dirapikan tempatnya. Ya, mohon.